Dan saya Aliasin kembali menjumpai Anda dengan membawa informasi yang menarik mengenai kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Berikut adalah informasi selengkapnya. Kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda kini menjadi salah satu tujuan utama bagi siswa magang. Oleh karena itu, kami akan menyambungkan kepada Ayla Juli Salim untuk menjelaskan lebih dalam mengenai kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Ayla? Baik, terima kasih Salkina dan Aliasin. Saya Ayla Juli telah tersambung. Kini kami berada di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Lebih tepatnya, saya berada di depan gedung kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Dan ini cukup terpantau, sangat ramai dan dipenuhi oleh pasien yang ingin melakukan vaksinasi. Kembali ke studio, Aliasin dan Salvina. Baik, Ayla, terima kasih. Selanjutnya kami akan menyambungkan kepada Ayu Brilianti yang sudah berada di dalam kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Ayu, bagaimana keadaan di sana? Baik, Aliasin dan Salkina, saya Ayu Brilianti. Saya sudah berada di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, Ibu Ratna Sari Dewi, selaku Subbag Administrasi dan Umum. Baik Bu, saya ingin bertanya-tanya tentang informasi kantor kesehatan pelabuhan. Kalau boleh tahu, kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda, apa aja Bu tugasnya dan melayani apa saja? Baik, terima kasih ya sudah mau datang ke sini mengenal lebih dekat tentang KKP kelas 2 Samarinda. Jadi KKP kelas 2 Samarinda itu adalah salah satu dari 51 KKP yang ada di Indonesia. Untuk wilayah Kaltim ada 2, satu di Balikpapan, satu di Samarinda. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit melalui pintu masuk negara di wilayah pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara. Ya, jadi untuk KKP Samarinda sendiri itu tidak hanya ada di kota Samarinda, tapi ada di 5 wilayah kerja. Ada di Bontang itu ada 2 kantor di sana, di Sangkulirang 1, di Tanjung Santan juga ada 1, dan di Sangatta 1, serta di Bandara APT Pranoto, dan 1 pos di Pelabuhan Samarinda. Jadi tugasnya berupaya supaya penyakit yang dari luar tidak masuk ke negara kita, dan penyakit yang ada di negara kita tidak keluar ke negara lain, seperti itu. Baik Bu, perbedaan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda yang berada di Jalan Kapten Sujono dan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda yang berada di Jalan Yosudarso, apakah itu ada perbedaannya Bu, tugasnya, atau sama aja? Jadi yang ada di pelabuhan itu ya, yang di Sudarso itu merupakan bagian dari kantor induk yang berada di Jalan Kapten Sujono ini. Jadi untuk kalau di Kapten Sujono ini merupakan kantor utama yang kita namakan kantor induk. Seluruh pelayanan ada di sini. Untuk pelayanan internal ada di sini seperti administrasi, semua ada di sini. Juga pelayanan untuk masyarakat, vaksinasi, dan untuk pelayanan ADK pun ada di sini. Nah, kalau yang di Yosudarso, pelayanan itu adalah pelayanan dokumen terpadu. Jadi di sana ada pelayanan dokumen untuk pengguna jasa yang berada di wilayah pelabuhan. Sebenarnya tidak ada bedanya, kata itu merupakan satu kesatuan. Jadi merupakan satu kesatuan, hanya kalau semuanya berada di kantor Kapten Sujono, kita agak susah untuk mengcover yang ada di pelabuhan. Jadi kita buat satu pos yang berada di kantor kesehatan daerah di Pelabuhan Samarinda itu, ya, untuk mengcover seluruh kegiatan
penerbitan dokumen kesehatan kapal yang ada di Pelabuhan Samarinda. Baik Bu, mengenai kegiatan administrasi di kantor pelabuhan kelas 2 Samarinda ini, apakah ada kegiatan yang berkaitan dengan jurusan kami, manajemen perkantoran dan layanan bisnis Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada layanan internal. Layanan internal itu adalah layanan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di administrasi, khusus untuk melayani teman-teman pegawai KKP Samarinda. Untuk perkantorannya ada kepegawaian, ada bagian kearsipan, ada bagian keuangan, semuanya ada. Jadi tidak hanya pelayanan ke stakeholder luar dari KKP, tapi internal pun ada dilakukan. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda ini apakah dapat menerima siswa atau mahasiswa untuk magang di kantor sini, Bu? Ya, kami terbuka dan selalu terbuka untuk siapapun yang mau melakukan praktek atau magang di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda. Tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk mahasiswa. Tentu kita menyesuaikan dengan kondisi kantor, jurusan apa mereka, cocok nggak buat magang di sini. Itu. Baik Bu, mengenai tugas siswa yang magang di sini, kalau boleh tahu tugas siswa magang di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda apa saja Bu tugasnya? Tergantung jurusannya, jurusan apa dulu? Ya, tergantung jurusan apa dulu? Kalau perkantoran, ya mungkin kita kasih untuk administrasi perkantorannya, ada kearsipan di dalamnya. Ya, tapi kalau dia jurusannya keuangan, ada keuangan. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, ya kita larikan ke teknis, yang jurusan kesehatan lingkungan ada untuk kesehatan lingkungan. Jadi tergantung jurusan apa, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kantor. Yang saya tahu, tugas kesehatan kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda bukan hanya di kantor saja, tapi ada juga yang di lapangan, seperti memeriksa kesehatan kapal. Nah, apakah siswa magang ikut turun ke lapangan juga, Bu? Kalau siswa magang dengan jurusan perkantoran biasanya tidak pernah kami ikutkan untuk ke lapangan, ya, atau turun ke lapangan. Tapi kalau mahasiswa dengan jurusan kesehatan lingkungan, mahasiswa dengan jurusan epidemiolog atau perawat biasanya diikutkan ke lapangan. Jadi bergantung dengan jurusan apa. Ya, jadi kalau siswa tentu tidak connect dengan jurusannya. Kalau kami harus menyertakan teman-teman adik-adik siswanya untuk turun ke lapangan. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda. Saya akan kembalikan ini ke studio Aliasin dan Salvina. Baik, terima kasih Ayu atas informasinya. Selanjutnya akan kami sambungkan kepada Ayla Juli Salim yang sedang bersama dengan narasumber selanjutnya. Baik Salvina dan Aliasin, saat ini saya sudah bersama siswa magang dari SMK Negeri 20 Samarinda. Saat ini saya sudah bersama Rehan, Rido, dan juga Torik. Saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mereka, terutama pada Rido. Apakah pekerjaan kalian itu sesuai dengan jurusan kalian? Ya, tentu saja sesuai, karena banyak sekali pekerjaan administrasi yang sesuai jurusan kami. Apa sih jurusan kalian itu? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baik, terima kasih Rido. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Torik, bekal dan pembelajaran apa saja sih yang kalian dapatkan selama magang di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda ini? Banyak sekali bekal yang saya dapatkan, seperti sebelumnya kami belum tahu dan memahami yang namanya input data, tapi setelah kami magang di kantor ini, kami lebih memahami dalam input data dan juga merapikan arsip, dan public speaking saya sudah mulai lancar, dan banyak bekal-bekal lainnya yang saya dapatkan selama magang di kantor ini. Baik, terima kasih Torik. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Rehan, saran apa saja sih yang kamu berikan kepada siswa atau siswi selanjutnya yang akan magang di sini? Saran saya adalah untuk teman-teman yang ingin magang atau mencari tempat magang, silakan magang di kantor KKP kelas 2 Samarinda, karena tempat ini dijadikan karena rekomendasi pilihan tempat magang. Baik, terima kasih semuanya untuk meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Semangat semua magangnya. Kembali ke studio Aliasin dan Salvina. Baik, terima kasih Ayla.
Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Salvina Nurrahman. Dan saya Ali Yasin. Kami pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.